Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah saat ini kita bisa, maaf saya buka dulu masker saya. Alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama mengadakan pembelajaran meskipun melalui program daring. Setelah lama kita tidak ketemu, rasanya kangen sekali kepada anak-anak. Tapi semua anak-anak sehat nih, mudah-mudahan demikian. Kita berdoa kepada Allah agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita segera bisa melakukan kegiatan pembelajaran melalui tatap muka. Dan selama pandemi belum berakhir, saya mengingatkan kepada anak-anak agar mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu pakai masker apabila keluar dari rumah. Yang kedua, sering-sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Dan yang ketiga, jaga jarak. Dengan harapan semuanya akan tetap sehat sehingga bisa tetap beraktivitas. Anak-anak sekalian, kita akan mempelajari pelajaran PKN kelas 12 IPS yang mana di semester pertama ini, di bab satunya kita nanti akan mempelajari kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang meliputi A. Nanti kita akan mempelajari sub-sub ini, meskipun pada saat pertemuan ini tidak semuanya, mungkin nanti kita akan menyelesaikan A sampai C. Yang A yaitu hakikat hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang B, pelanggaran terhadap hak sebagai warga negara. Dan yang C, pengingkaran terhadap kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan yang D nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Setelah mempelajari materi ini nanti, kita harapkan anak-anak mampu menguraikan pengertian hak dan kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak mampu mendeskripsikan macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, anak-anak mampu menganalisis upaya mencegah munculnya pelanggaran hak. Dan yang terakhir, diharapkan anak-anak mampu menganalisis upaya peningkatan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Itu adalah poin-poin yang kita harapkan akan muncul setelah kita semuanya, khususnya anak-anak, mempelajari bab ini. Selanjutnya kita coba untuk membaca peta konsep. Di dalam konstitusi kita, kalau sudah ngomong konstitusi, anak-anak tentu pikirannya yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau sudah ngomong konstitusi, yang dimaksud itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana di dalam konstitusi kita atau di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di situ sudah diatur ada hak warga negara, ada kewajiban warga negara. Bahkan kita ini boleh bangga anak-anak sekalian, kalau dunia mulai mendeklarasikan tentang hak-hak manusia, HAM, terutama di Badan PBB, itu tahun 1948. Padahal kita di tahun 45 sudah
mendengungkan tentang HAM. Bahkan kalau anak-anak membaca di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea pertama, di situ jelas konstitusi kita itu mendeklarasikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ini luar biasa. Jadi bapak pendiri bangsa kita ini memang orang-orang yang luar biasa. Makanya tugasnya kita semuanya sebagai penerus, sebagai generasi muda, untuk bangga dan meneruskan perjuangan dan cita-citanya. Kita teruskan anak-anak. Di dalam undang-undang tadi, undang-undang dasar atau konstitusi kita, ada konsep hak-hak warga negara. Di situ macam-macamnya hak apa, bagaimana kalau melanggarnya, bagaimana upaya untuk mencegah supaya tidak ada pelanggaran hak-hak warga negara. Di dalam konstitusi kita juga diatur kewajiban warga negara. Di situ apa macam-macam kewajiban warga negara. Kemudian bagaimana pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Dan di situ juga kita berikhtiar bagaimana upaya meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban warga negara. Dengan kata lain, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 itu luar biasa, sudah memuat, sudah mengatur semua hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya mari kita pelajari. Tentu tidak sempurna, tidak lengkap kalau kita membahas tentang hak dan kewajiban, tetapi belum membahas apa sih hak, apa sih kewajiban warga negara itu. Mari kita lihat di layar. Pengertian hak dan kewajiban. Hak merupakan semua hal yang harus diperoleh atau didapatkan. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Jadi hak itu adalah sesuatu yang perlu kita peroleh atau harus kita peroleh. Kalau anak-anak misalkan melihat di sekitar kita, orang baru kerja, misalkan kerja di sawah, kerja di bangunan, atau kerja dimanapun, setelah bekerja dia berhak untuk mendapatkan hak berupa upah. Itulah contoh dari hak. Dalam Kamus Besar KBBI Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Saya kadang-kadang lupa. Hak adalah sesuatu yang benar atau milik atau kepunyaan atau kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu, serta derajat atau martabat. Ini pengertian leksikalnya, pengertian orisinilnya. Yang terpenting anak-anak ngerti bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus diperoleh. Tapi ingat, hak itu tidak bisa dipisahkan dengan kewajiban. Setiap ada hak mesti ada kewajiban. Tidak boleh kita ini nuntut hak tanpa tahu atau tanpa tanggung jawab kepada kewajiban. Jadi semuanya harus seimbang. Kita lanjutkan ya. Untuk yang materi kedua B, pelanggaran terhadap hak sebagai warga negara. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau di dalam konstitusi kita, hak-hak warga negara diatur. Misalkan di dalam undang-undang itu tercantum dalam pasal 27 sampai 34.
Jadi Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatur di pasal 27 sampai 34 tentang hak-hak warga negara. Kemudian kasus pelanggaran hak sebagai warga negara itu yang bagaimana? Contohnya penangkapan dan penahanan. Saya itunya supaya enak ya, supaya mudah dipahami. Yang A, kasus pelanggaran hak sebagai warga negara itu misalkan penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Jadi nangkap, nahan orang tujuannya untuk menjaga stabilitas, tapi kalau tidak berdasarkan hukum maka itu termasuk pelanggaran hak. Yang kedua atau yang B, kasus pelanggaran hak sebagai warga negara misalnya atau contohnya penerapan budaya kekerasan untuk menindak masyarakat. Anak-anak atau kita kadang-kadang melihat ada seseorang yang berbuat salah, melanggar hukum, kemudian diadili rame-rame, dimasa istilahnya, dipukuli, bahkan dikeroyok dan seterusnya. Ini termasuk pelanggaran hak. Meskipun dia kita anggap salah, ada hukum yang mengatur, ada proses, tidak boleh kemudian kita menindak dengan kekerasan. Main hakim sendiri itu tidak boleh, itu termasuk pelanggaran hak. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak sebagai warga negara adalah pembungkaman kebebasan pers. Misalkan apa? Misalnya pers, media dibatasi, tidak boleh menyiarkan atau memberitakan sesuatu sesuai yang benar. Nah, itu gak boleh, itu termasuk pelanggaran. Yang ketiga atau yang keempat, yang keempat ya. Contoh kasus pelanggaran hak sebagai warga negara, pembatasan hak berserikat dan berkumpul, serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposisi pemerintah. Jadi kalau ada orang berserikat, berkumpul, bahkan berdemo, boleh. Kalau itu dibatasi, itu termasuk pelanggaran hak. Tapi ingat, semuanya harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, yang tidak melanggar hukum. Jadi saya ingatkan kembali bahwa hak dan kewajiban itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa orang menuntut hak tanpa tahu, tanpa memenuhi kewajibannya. Ingat anak-anak, ingat kita semuanya, jangan selalu menonjolkan hak tanpa memperdulikan kewajiban. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Contohnya hak warga negara itu apa? Kalau tadi disebutkan pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita mengatur tentang hak warga negara. Konkretnya, contohnya itu apa? Contohnya yang pertama adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di situ disebutkan di dalam konstitusi kita, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Contoh lagi hak warga negara, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, yang dimana di dalam konstitusi bunyinya setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Contoh lain lagi, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Itu dalam pasal 28B ayat 1. Nah, bagi anak-anak nanti setelah selesai pendidikan di Alia, lulus, ada yang melanjutkan ke jenjang kuliah, ada yang
melanjutkan ke pekerjaan, ada yang melanjutkan ke jenjang perkawinan. Lah, ini anak-anak menggunakan haknya diatur oleh pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak saudara boleh. Yang keempat, contoh hak warga negara, yaitu meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Dan yang terakhir saya kasih contoh 5, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Jadi semua warga negara dijamin, diakui dan dilindungi di depan hukum, semuanya sama, tidak ada yang membedakan. Jadi tidak melihat jenderal atau rakyat, kaya atau miskin, pejabat atau apalah namanya, semuanya di depan hukum adalah sama. Itu contoh-contoh hak warga negara yang diatur di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu Pairuaya. Kemudian tidak jarang anak sekalian, hak itu mesti ada yang melanggar di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, dunia manapun mesti ada potensi melanggar. Jadi aturan itu selalu dilanggar. Makanya ada guyonan, peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, itu guyonan. Tapi yang benar itu ya untuk dipatuhi, bukan dilanggar. Tapi mesti ada saja yang melanggar, itulah manusia. Makanya kemudian biasanya ada sanksinya. Nah, tapi sanksinya itu harus melalui proses hukum. Tidak boleh sanksinya itu ditentukan sendiri oleh seseorang atau kelompok orang. Nah, itu nanti akan jadi kekerasan, anarkis, main hakim sendiri dan lain-lain. Itu jelas pelanggaran hak. Bagaimana upaya mencegah pelanggaran hak sebagai warga negara? Yang pertama adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Maksudnya apa? Bahwa hukum diletakkan di atas segala-galanya. Semuanya harus berdasarkan hukum. Rakyatnya, pejabatnya, ya, kalau ada kasus yang diadili atau yang terkena kasus harus mendasarkan hukum. Jaksanya, hakimnya, pak polisinya, atau siapapun harus berdasarkan hukum. Inilah pengertian dari supremasi hukum. Jadi semuanya harus tunduk patuh kepada hukum. Semuanya harus berdasarkan hukum. Gak boleh sakarepe, saenake dhewe, menang-menang dhewe. Sehingga tidak ada istilah hukum, apa istilahnya tuh, hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, yang artinya kepada orang besar, pejabat, orang kaya dan seterusnya. Hukum itu tumpul, tidak bisa menyakiti, tidak bisa berlaku. Tetapi bagi orang kecil, lancip atau lincip atau ya menancap, nah itu tidak boleh. Semuanya harus sama. Kemudian upaya yang lain selain penegakan supremasi hukum dan demokrasi, yang kedua adalah pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang. Otonomi daerah itu penyerahan kewenangan kepada daerah. Ingat, di Indonesia itu ada desentralisasi. Ada daerah tingkat provinsi, ada daerah tingkat kabupaten atau kota. Ya. Di situ pemerintah pusat memberikan penyerahan beberapa kewenangan kepada daerah. Kita tahu bahwa setiap daerah punya ciri khas, punya potensi sendiri-sendiri. Sehingga dengan otonomi daerah ini maka ada keadilan mencegah pelanggaran hak sebagai warga negara. Yang ketiga, peningkatan pelayan publik.
Pelayanan publik itu maksudnya apa? Bagaimana pemerintah, pejabat-pejabat publik bisa melayani rakyat dengan baik. Misalkan KTP dilayani berapa waktunya jelas ya, tidak bertele-tele. Bagaimana perizinan mau mendirikan usaha, izinnya jelas ya. Nah, sekarang sudah banyak peningkatan anak-anak, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini akan terus lebih baik. Bahkan ke depan atau sekarang mungkin sudah mulai semua perizinan pelayanan publik itu sudah online. Nah, kalau sudah online, tidak ada tatap muka, tidak ada antara yang memohon pelayanan dan yang melayani, tidak ada pertemuan tatap muka, insya Allah akan mengurangi. Ya, kalau dulu ada istilah uang semir, uang apa lah. Insya Allah sekarang sudah kalau nggak boleh dibilang nggak ada sama sekali, semua makin bagus lah. Yang keempat, upaya mencegah pelanggaran hak sebagai warga negara adalah badan-badan penegak hukum tidak boleh diskriminatif. Maksudnya apa? Lembaga-lembaga penegak hukum itu tidak boleh diskriminatif, gak boleh membeda-bedakan, iki pejabat, ini rakyat, ini kaya, ini miskin, ini suku A, suku B, agama A, agama B, tidak boleh. Semuanya harus sama. Apa sih badan penegak hukum itu? Badan penegak hukum itu misalkan ya ada Polisi Republik Indonesia, ada kejaksaan, di situ ada kejaksaan negeri, ada kejaksaan tinggi, ada jaksa agung, kemudian ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada mahkamah agung, ada pengadilan agama dan seterusnya ya. Demikian juga ada KPK atau lembaga atau badan-badan yang lain. Semuanya tidak boleh diskriminatif ya. Kemudian yang kelima, untuk mencegah pelanggaran hak sebagai warga negara, maka perlu adanya kontrol dari masyarakat sosiality. Jadi ada kepedulian, ada apa istilahnya itu, pengawasan dari masyarakat. Tidak hanya dari masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan, atau masyarakat yang berperkara, atau masyarakat yang sedang berkepentingan. Tidak itu saja, tetapi semua warga masyarakat yang lain, melalui pers, melalui sekarang itu media online itu luar biasa, melalui media sosial ya, macam-macam. Jadi semuanya boleh mengontrol apa yang dilakukan oleh pemerintah, asalkan tetap pada koridor hukum. Jangan kemudian memfitnah, jangan sampai membuat berita hoax. Nah, ini tidak boleh. Makanya kalau bahasanya agama itu fatabayanu, lah ono kabar sing gak jelas fatabayanu maksudnya tabayun, klarifikasi, takokno. Beneran. Karena apa? Kalau tidak ditanyakan langsung ditelan akan menjadi fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari duwe anaan. Al fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati. Jadi kita diperbolehkan kontrol kepada pejabat publik ya, tetapi tetap pada koridor-koridor yang benar sesuai dengan hukum. Kita lanjutkan. Untuk yang C, tadi sudah A, B, sekarang C. Pengingkaran terhadap kewajiban sebagai warga negara sama dengan hak warga negara. Konstitusi kita ya mengatur juga tentang kewajiban sebagai warga negara ya.
Tadi disebutkan bahwa kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 45 disebutkan. Kita ingin langsung ke to the point. Kasus-kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Ya. Contohnya apa? Yang pertama, tidak mau ikut dalam siskamling misalkan. Ini contoh yang paling kecil di lingkungan kita. Jadi gak usah contoh ado-ado jauh-jauh. Yang kita rasakan, kalau misalkan di sekitar kita ada di RT, di lingkungan RW misalkan mengadakan siskamling, kok kemudian ada anggota warga masyarakat yang tidak mau ikut, ya itu termasuk pengingkaran kewajiban. Misalkan lagi tidak mau membantu korban bencana alam. Negara kita ini adalah negara kepulauan, gunung-gunungnya banyak sekali, ya seringkali terjadi gempa, seringkali terjadi bencana alam. Ya, nah kalau ini terjadi, maka kita berkewajiban untuk membantu korban bencana. Kalau tidak mau, itu namanya pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Contoh lain lagi, kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah melakukan aksi kekerasan dalam segala kegiatan. Seringkali kita melihat berbagai event, kalau tidak sesuai dengan keinginannya, kalau dia kecewa, maka dia melakukan kekerasan. Anak-anak bisa melihat misalkan di pertandingan olahraga, contohnya sepak bola, ya terjadi tawuran dan seterusnya dan seterusnya. Ya, yang semacam itu tentu tidak kita harapkan, karena itu termasuk pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah memaksakan agama dan keyakinan kita kepada orang lain. Ya, di dalam Islam itu la ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan ya dalam beragama. Monggo lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Sing penting ojo dicampur aduk. Monggo kita yang kebetulan beragama Islam, kita laksanakan keyakinan kita dengan beribadah yang baik, dengan khusyuk, ya. Tentu kita tidak berharap ada yang mengaku. Demikian juga kalau ada orang lain yang kebetulan keyakinannya berbeda dengan kita, mari kita berikan kesempatan mereka untuk melaksanakan keyakinannya. Itulah contoh-contoh yang kita harapkan. Kemudian kewajiban warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 27 ayat 1, wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Jadi undang-undang kita, konstitusi kita luar biasa, mengatur secara lengkap wajibannya, haknya. Kemudian juga di pasal 27 ayat 3-nya wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi suatu saat mungkin negara dalam keadaan membutuhkan tenaga warganya, misalkan ada wajib militer, maka tentu semua warga negara berkewajiban untuk membela negara. Yang ketiga, kewajiban warga negara di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian kewajiban yang lain, kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, pasal 28C ayat 1. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, ini juga kita harus mentaati. Jadi anak-anak sekalian, sebenarnya kalau semuanya bisa memahami bahwa di situ ada hak, di situ ada kewajiban, dan hak dan kewajiban itu dua-duanya tidak bisa dipisahkan, harus sejalan, harus selaras,
saya yakin kehidupan kita akan harmonis. Tidak ada pertentangan, tidak ada permusuhan, tidak ada anarkisme, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang saya ingin tahu, ingin merefleksikan bagaimana kita melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam lingkungan yang terkecil kita. Jadi kita mulai dari hal yang kecil, dari lingkungan kita. Misalkan apa? Melalui kegiatan di sekolah. Coba carikan anak-anak upaya meningkatkan kesadaran pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai warga negara melalui kegiatan di sekolah. Anak-anak bisa mencari contoh. Apa? Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Sebagai warga negara dalam lingkungan sekolah. Buang sampah pada tempatnya. Itu juga bagian dari kewajiban sebagai warga negara. Apalagi misalkan ikut upacara bendera setiap hari Sabtu kalau di sekolah kita. Kalau sekolah lain hari Senin. Mengapa kok hari Sabtu kita? Karena liburnya kita hari Jumat, memulainya masuk hari Sabtu. Ya, hari Sabtu kita upacara. Meskipun gak umum, gak apa-apa. Yang penting nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai nasionalisme di situ muncul. Contoh lain di sekolah apa? Wah, banyak sekali. Disiplin masuk kelasnya, disiplin ya, disiplin belajarnya, macam-macam, saking banyaknya sampai gak cukup untuk disebutkan satu persatu ya. Itu kalau di lingkungan sekolah. Bagaimana meningkatkan kesadaran melaksanakan kewajiban warga negara di lingkungan masyarakat? Banyak sekali. Banyak sekali. Ya, silakan anak-anak menyebutkan di lingkungan masyarakat, di RT, di RW, kira-kira kegiatan opo, langkah-langkah opo sing bisa meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Wes, itu PR-nya anak-anak. Tulis di buku, ben-ben gak Swiss masuk tatap muka. Nanti kita lihat, coba jawab itu. Kemudian upaya yang lain, selain melalui kegiatan di sekolah, melalui kegiatan di tengah masyarakat, di lingkungan RT RW, perlu adanya sanksi yang tegas bagi warga negara yang mengingkari kewajiban sebagai warga negara. Jadi memang aturan itu harus ada sanksinya. Kalau aturan itu gak ada sanksinya, biasanya disepelekan, dipiekno. Makanya setiap pelanggaran perlu ada sanksi. Nah, siapa yang membuat sanksi? Tentu yang berwenang dari sisi hukum. Tidak boleh ada seseorang melanggar kewajiban kemudian rame-rame memberi sanksi. Tidak boleh. Harus ada yang punya wewenang dan diatur oleh aturan ya. Yang kemudian ya, yang terakhir sama dengan yang tadi, untuk meningkatkan kesadaran melaksanakan kewajiban itu adanya badan-badan penegak hukum yang tidak diskriminatif. Jadi penegak hukum mulai Pak Polisi, Pak Jaksa, Pak Hakim, bahkan mungkin di tingkat RT, Pak RT, Pak Lurah, segi pelayan itu juga semuanya tidak boleh diskriminatif. Insya Allah kalau semuanya taat, ya semuanya mematuhi, negara kita akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Jadi ini anak-anak mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan pada materi
berikutnya atau pertemuan berikutnya ya. Kita berharap agar anak-anak belajar. Ada buku anak-anak, silakan bukunya dibuka, karena memang pembelajaran daring ini tidak bisa sempurna. Makanya anak-anak saya wajibkan untuk membaca buku LKS yang sudah diserahkan atau diterima anak-anak. Dibaca bab 1 sampai bab 1, di situ ada bagian A, B, C, yang D-nya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Wes gitu aja. Matur suwun. Ayo ndonga bareng-bareng. Donga pertama, muga-muga Covid ini segera berlalu. Muga-muga awake dhewe, anak-anak, keluarga kita, orang tua kita sing wis duwe wong tua ya. Kalau saya sudah tidak punya, masih punya satu ya, punya satu kok gak diagoni ya wis ya. Muga-muga diparingi sehat walafiat ya. Dan yang terakhir, muga-muga Covid ini segera berlalu, hilang. Ya Allah, hilangkan Covid ya Allah, sehingga kami bisa beraktivitas normal ya Allah, belajar normal, ibadah normal, orang tua kita cari rezeki yang normal ya gitu ya. Dan yang terakhir, kita berdoa agar ilmunya anak-anak menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa nyelametno dunya akhirat gitu nggih. Wis ngoten mawon, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.